Seberapa penting identitas kita? Ya, semua aktivitas membutuhkan identitas, apalagi zaman secanggih hari ini. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini adalah seorang anak remaja yang menemukan identitas aslinya setelah ia mau masuk kuliah. Apa yang Anda lakukan jika Anda menemukan bahwa kehidupan Anda selama ini adalah palsu? Anak remaja ini sedang melakukan pendaftaran kuliah, tetapi ia tidak akan pernah membayangkan apa yang akan dia temui, bahwa ia akan menemukan rahasia besar dalam hidupnya. Semua berawal ketika JJ, senior di Cleveland High School, ia ingin melanjutkan ke kuliah pada tahun 2015 lalu. Dia memperhatikan surat pendaftarannya selalu ditolak dan ia pun berusaha mengirimkan kembali. Karena seringnya penolakan tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang konselor. Tidak lama setelah mereka teliti, mereka pun menemukan alasannya kenapa pendaftarannya itu selalu ditolak. Karena nama JJ tidak ada di Social Security Number. JJ pun merasa sangat terkejut dan dia merasa itu adalah suatu kesalahan sistem. Karena selama ini dia tidak pernah ada masalah dengan identitasnya. Mereka juga tidak pernah membayangkan jika JJ akan menemukan kebenaran yang selama hidupnya tidak pernah dia ketahui. Selama pencarian atas identitas dirinya itu, mereka menemukan dokumen kehilangan orang pada tahun 2002. Di kertas itu mengatakan bahwa anak laki-laki hilang pada umur 5 tahun dan terdapat foto yang sangat mirip dengan foto JJ. Tetapi kasus anak hilang itu telah ditutup karena selama 13 tahun mereka tidak menemukan bukti penemuan anak itu atau titik terang dari anak yang hilang tersebut. Anak yang hilang itu bernama Julian Hernandez. Anehnya semua ciri-ciri pada anak hilang tersebut sama dengan ciri-ciri pada tubuh JJ. Dan di sana dilaporkan bahwa yang bersama terakhir kalinya dengan Julian Hernandez itu adalah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin seorang ayah menculik anak kandungnya dan menyembunyikan identitas aslinya? Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Saat JJ dan konselor terus mendalami pencarian dokumen yang asli, mereka menemukan bahwa JJ lahir pada 30 Maret tahun 1997 di Birmingham, Alabama. Dia adalah anak yang sangat ceria, chubby cheeks, dan mudah tersenyum. JJ juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu nama ibunya, dan yang ia ingat hanyalah ibunya masih sangat muda ketika bersamanya. Tetapi ketika JJ melihat dokumen kehilangan orang itu, di sana mengatakan bahwa ibunya Julian Hernandez berumur 19 tahun, dan juga diberi keterangan saat itu dia masih kuliah ketika ia mengandung anaknya yang bernama Julian. Dan di sana juga mengatakan bahwa ayah Julian bernama Bobby Hernandez. Ia beberapa tahun lebih tua dari ibunya. Kemungkinan saat itu dia berusia 30 tahun dan dia adalah veteran angkatan laut. Ketika itu Bobby tinggal di area yang sama dengan ibu Julian. Mereka memiliki hubungan sampai ibunya mengandung Julian, tetapi tidak lama setelah Julian lahir, hubungan mereka putus. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 2002, di mana Julian pada saat itu berusia 5 tahun, ibunya keluar karena ada beberapa tugas dan Julian di bawah pengawasan oleh ayahnya yang bernama Bobby. Pada saat itu Bobby mengambil sebagian mainan dan juga baju Julian dan mengambil semua uang yang ada di bank mereka, lalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan ibunya Julian.
Ibunya Julian sangat kaget dan syok ketika ia tiba di rumah tidak menemukan anaknya dan juga Bobby. Di sana dia temukan catatan kecil yang mengatakan bahwa Bobby membawa Julian pergi. Ia sangat khawatir karena sebelumnya di antara mereka tidak pernah ada masalah dan Bobby juga tidak mengatakan bahwa ia akan pergi membawa anaknya. Karena kekhawatirannya itu, dia pun pergi melaporkan ke kantor polisi bahwa anaknya hilang. Polisi memeriksa rumah Bobby dan tempat ia bekerja, dan juga mencari keberadaan Bobby di mana ia sering menghabiskan waktunya. Tetapi tidak ada tanda-tanda Bobby di sana atau anaknya yang bernama Julian. Minggu, bulan, dan juga tahun telah berlalu, tetapi pencarian mereka tidak berhasil dan tidak menemukan titik terang. Dan keadaan juga situasi tersebut membuat hati ibu Julian hancur dan merasa bahwa ia tidak akan pernah bertemu dengan anaknya kembali. Beberapa tahun kemudian, ibunya Julian mencoba untuk melaporkan kehilangan anaknya kembali dan memasang poster-poster foto Julian dan juga ayahnya yang bernama Bobby. Di samping usahanya seorang ibu yang ingin mencari dan memeluk anaknya kembali, Julian telah tinggal di suatu tempat yang berbeda dan telah mengganti namanya dengan sebutan JJ. Dan ayahnya yang bernama Bobby telah berganti nama menjadi Jonathan Majina. JJ tidak mengetahui banyak tentang ibunya, kecuali apa yang ayahnya katakan kepadanya. Dan ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah menyia-nyiakan dirinya dan meninggalkannya sewaktu ia masih kecil. Ia pun sangat sedih mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, sehingga dia pun memiliki kebencian terhadap ibunya. Tetapi walaupun demikian, dia memiliki kehidupan yang normal dengan ayahnya. Karena ayahnya menjaga dirinya dengan baik dan memberikan pendidikan yang terbaik pula, JJ juga memiliki hobi yang sama dengan ayahnya, yaitu olahraga. Dan di mata JJ, seakan-akan ia melihat ayahnya adalah superhero dan tidak ada rahasia yang ia sembunyikan darinya. Tetapi saat dia melihat bahwa dirinya ada di file orang hilang, ia tidak menyangka bahwa ayahnya selama ini memberikan kehidupan yang palsu. Di samping itu, setelah JJ mengetahui semua rahasia dari ayahnya, dia berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak membencinya. Bahkan ia masih sangat mencintainya karena dialah yang menyupport hidupnya dan memberikan kehidupan yang terbaik. Karena tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu identitas aslinya dan social security number untuk pendaftaran dan meneruskan studinya. Dia juga tidak akan menuntut ayahnya karena dia tidak ingin ayahnya bermasalah. Dengan dia berkata, ayahku sudah melakukan yang terbaik untukku dan dia juga memperbaiki kesalahannya. Dan dia juga sangat menyesali apa yang dia perbuat di masa lalu. Dia telah membesarkanku dengan baik. Jika tanpa dia mungkin saya tidak bisa menjadi siswa yang terbaik. Tetapi karena kasus itu sudah sampai ke pihak berwenang, ayahnya Julian pun ditangkap dan diadili dengan beberapa dakwaan, seperti penculikan dan juga pemalsuan identitas. Ketika ibunya Julian mendengar bahwa anaknya masih hidup, dia tidak percaya karena sudah terlalu lama dan seringkali ia merasakan kekecewaan. Namun kali ini ia berharap berita yang ia terima benar adanya dan yang pasti akan mengubah hidupnya. Saat di pengadilan, jaksa penuntut umum menggambarkan bahwa Bobby adalah seorang penipu yang membiarkan anaknya besar dengan kepercayaan bahwa ibunya telah menelantarkannya, yang itu jelas-jelas tidak benar. Saat Bobby melarikan diri dengan Julian, saat itu Bobby mengancam kepada ibunya jika dia meminta berpisah, maka ia akan mengambil Julian dan pergi untuk selamanya. Dan jaksa penuntut umum meminta hukuman berat untuk Bobby kepada hakim atas apa yang dia lakukan kepada ibu Julian. Di pengadilan itu, ibunya Julian pun hadir, tetapi ia meminta agar media tidak mengambil foto dan juga mempublish namanya. Di sana wanita ini tidak memiliki banyak komentar atau berkata banyak, dan ia menyerahkan semuanya kepada pengacaranya.
Di sana ia mengatakan betapa dirinya merasa kehilangan anaknya hingga membuatnya menjadi depresi berat dan beberapa kali ia mencoba mengakhiri hidupnya. Saat Julian mendengar pengacara dari ibunya meminta hukuman terberat untuk ayahnya, Julian berdiri dan memohon kepada hakim agar tidak mengirim ayahnya ke penjara. Karena dia selama ini telah menjadi sosok figur yang baik dan dia memaafkan atas apa yang dia perbuat. Dan jika ayahnya dipenjara, itu sama halnya menambah sakit hatinya seperti ia kehilangan ibunya saat itu. Dan ketika hakim menanyakan apakah ayahnya pernah menceritakan tentang ibunya, jawaban Julian sungguh sangat menghancurkan hati ibunya. Ia berkata di pengadilan itu, "Saya sungguh tidak peduli karena ayahku selalu ada untukku dan dia adalah sosok segalanya yang aku butuhkan. Ada atau tanpa ibu, saya sudah merasa bahagia dalam hidup saya." Pada umumnya, kasus seperti ini bisa mendapatkan hukuman selama 54 tahun penjara. Tetapi hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada Bobby selama 4 tahun penjara. Setelah menjatuhi hukumannya kepada Bobby, hakim menggambarkan bahwa kasus ini adalah mimpi terburuk seorang ibu. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.